Sekarang kita akan menggambarkan diagram bebas yang dimiliki oleh balok di sini ya. Jadi kita akan menggambarkan. Caranya bagaimana? Terlebih dahulu kita harus tahu gaya-gaya yang sudah tadi kita pelajari ya. Jadi kalian harus tahu setiap gaya tadi dan tahu kata kuncinya. Oke, tadi kan ada 4 ya. Yang pertama kita tadi sudah belajar tentang gaya berat. Nah, kemudian yang kedua kita sudah belajar tentang gaya tegangan tali. Dan yang ketiga kita tadi sudah belajar tentang gaya normal. Keempatnya gaya apa tadi? Gaya gesek ya, bener ya? Gaya gesek. Oke. Kemudian setelah kita tahu, selanjutnya kita juga harus tahu kata kunci dari masing-masing gaya yang ada di situ. Berarti gaya berat, ini kata kuncinya apa? Gaya berat. Gaya berat kata kuncinya adalah massa ya. Jadi selama benda itu punya massa dan ada di permukaan bumi atau ada di bumi lah ya. Jadi dia punya gaya berat. Asumsi kita seperti itu. Kemudian tegangan tali ada kalau apa? Kalau ada tali yang tegang ya. Kemudian gaya normal kalau dia apa? Menekan ya. Kalau dia menekan permukaan, dinding, lantai dan sebagainya atau benda lainnya, maka pada benda tersebut akan bekerja gaya normal. Kemudian selanjutnya adalah gaya gesek. Kata kuncinya apa? Ini adalah kasar. Jadi kalau ada dua permukaan yang bersentuhan kemudian akan terjadi pergeseran, maka di situ gaya gesek akan bekerja. Oke, coba kita telusuri satu persatu mana yang ada dan tidak ada. Pertama dari gaya berat dulu. Balok ini punya massa nggak? Nah, punya ya, seringan-ringannya kapas misalnya. Dia punya massa juga. Maka di sini ini kalau baloknya terbuat dari es misalnya atau terbuat dari kayu, maka di sini dia punya massa, otomatis punya gaya berat, arahnya ke pusat bumi atau ke bawah. Oke. Ini W ya, checklist. Kemudian selanjutnya gaya tegangan tali. Kita nggak lihat nih, di sini ada tali, kemanapun arahnya nggak ada, berarti di sini tidak ada gaya tegangan tali. Kemudian gaya normal, menekan permukaan nggak? Nah ini kemungkinan menekan ya. Kalau permukaannya terbuat dari tahu, ini pasti ngegebros. Ya, artinya maksudnya ya meskipun dia di bidang miring, si balok ini pasti menekan ke permukaan bidang miringnya. Jadi kita gambar dulu di sini, arahnya tegak lurus dengan permukaan yang ditekan ya. Jadi sini menekannya pasti ke sana. Jadi inilah arah dari gaya normalnya, tegak lurus terhadap permukaan bidang miring. Next, di sini yang belum berarti tinggal gaya gesek ya, ada atau tidak? Kasar, oh kasar ya udah. Berarti di sini ada gaya gesek yang harus kita gambar. Arahnya kemana? Arahnya melawan kecenderungan dari gerak si balok ini. Kalau dia cenderungnya turun, berarti gaya gesek itu arahnya ke atas. Kalau dia cenderungnya ke atas, maka turun. Tergantung pergeserannya. Oke, kita lihat di sini ya kemungkinan dia geser ke bawah. Kalau kita simpan di bidang miring, berarti ini gaya geseknya. Kecuali kalau didorong ke atas, berarti kecenderungan geraknya ke atas. Misal ya, kalau emang gerak ke atas, karena bisa aja misalnya didorong ke atas tapi hanya ketahan gitu ya. Oke, di sini sudah semua, berarti sudah lengkap gaya-gaya yang bekerja. Tetapi di sini belum selesai pekerjaan kita, karena kita harus memproyeksikan gaya-gaya ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana cara membuat sumbu X sumbu Y-nya? Biasanya kan kita gunakan yang mendatar itu sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y. Nah, di sini hampir sama caranya, cuma untuk sumbu Y, sumbu X-nya kita buat relatif terhadap bidang miring. Jadi kita jadiin si bidang miring sebagai sumbu X. Kemudian sumbu Y-nya kita ambil garis yang tegak lurus aja dengan sumbu X. Ya, karena sumbu X dan sumbu Y itu udah pasti tegak lurus, ya. Oke. Di sini nanti kita coba gambarkan ulang ya.
Em, kita buat sumbu kartesiusnya sedikit kurang rapi, tetapi mudah-mudahan representatif ya, jadi bisa terbayang gitu seperti apa. Ini di sini gaya gesek ini arahnya ke kanan ya, menuju sumbu X positif. Berarti kalau kita buat menjadi seperti ini ya, biar tidak miring-miring kepala kita, makanya kita buat mendatar lagi seperti ini, tetapi tadi relatif dari yang sudah kita gambar di bidang miring. Jadi kita puterin lah gitu ya. Berarti gaya gesek tuh arahnya ke sini. Ini F. Kemudian gaya berat arahnya jadi ke sana. Ya walaupun di gambar aslinya ke bawah, tetapi kita mengikuti sumbu X sumbu Y yang ada pada gambar tadi ya. Ini W. Kemudian gaya normal ini arahnya jadi ke atas. Gitu. Kemudian untuk bidang miring biasanya diketahui juga kemiringannya theta. Nah, kalau yang diketahui kemiringannya di sini theta, maka bagaimana menghubungkan theta ini ke gambar yang ada di sini ya, ataupun yang di sini. Jadi theta yang ada di sudut kemiringan bidang itu sama aja dengan sudut yang dibentuk antara si W atau si gaya berat terhadap sumbu Y-nya. Jadi ini. Perhatikan. Jadi dia adalah sudut yang dibentuk antara W dan sumbu Y. Baru setelah itu berarti kita sudah menggambarkan ulang lagi ke sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita tinggal proyeksikan atau uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Gaya gesek sudah ada di sumbu X, jadi nggak usah diuraikan lagi. Gaya normal sudah ada di sumbu Y, tidak usah diuraikan lagi. Yang perlu kita uraikan adalah W di sini. Kalau kita tarik ke sini, jadi di sini menjadi namanya WY, dan ke sini namanya WX. Ya. Biasanya sudut yang dibentuk itu kan kalau di vektor kita ambil yang paling mudah sudut terhadap sumbu X ya. Kalau ini sudut terhadap sumbu Y. Jadinya nanti berkebalikan di rumusnya. Maka di sini kalau kita ingin mencari WX itu jadinya W dikali sin theta. Sedangkan WY sama dengan W dikali bagian ini, yang nempel itu biasanya dikali cos ya, yang nempel ke sudutnya. W dikali cos theta seperti itu. Nah, ini sudah selesai sampai sini menguraikan gaya-gayanya, atau kita sebut menggambar diagram benda bebas ya. Kemudian jika selanjutnya misalkan kita harus menentukan resultan gaya di sumbu X atau sigma fx. Bagaimana caranya? Di sini kita akan ambil arah kanan itu positif ya, arah atas juga positif, arah kiri negatif, arah bawah juga negatif. Ya, ini juga sama ya di sini. Nah, berarti kalau kita mau menjumlahkan gaya yang ada di sumbu X, mana yang positif, mana yang negatif? Ini kan F positif ya. Nanti F. Kemudian WX itu negatif karena ke kiri. Nah, kemudian selanjutnya apalagi itu sudah tidak ada. W yang ini jadi kemana? W yang ini keberadaannya sekarang sudah terwakili oleh WX dan WY. Jadi udah tidak kita perhitungkan lagi adanya dia gitu. Jadi kita anggap dia tidak ada karena sudah digantikan kehadirannya oleh WX dan WY sebagai ajudannya, sebagai komponen dari W-nya ya. Nah, jadi sudah cukup. Berarti selanjutnya tinggal resultan di sumbu Y. Nah, untuk resultan di sumbu Y berarti di sini lihat aja gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y apa saja. Yang arahnya ke atas itu yang positif ya. Ini positif, ada gaya normal. Kemudian ke bawah ada WY
seperti ini. Kalau dirinci lagi berarti F min W dikali cos theta, sedangkan yang ini N dikurang W dikali sin theta gitu. Jadi itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada balok yang kita simpan di bidang miring. Nah, itulah juga yang kita sebut sebagai cara untuk menggambarkan gaya-gaya yang bekerja, atau kita sebut tadi sebagai diagram benda bebas. Semoga videonya bisa kalian pahami. Jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar atau di forum diskusi. Terima kasih.